Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmita Nilas Pustikawati, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi, dan NIM saya P13431312201009. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai pemeriksaan kualitas air dengan tes juga, tes penegasan, dan tes kelengkapan. Pada kali ini, saya mengutip dari jurnal dengan judul Uji Kualitas Air Minum Isi Ulang di sekitar kampus Undaran Plata, Palembang, yang dikutip oleh Ririn Novita Sunardi. Buat kalian yang ingin tahu penjelasannya, yuk simak penjelasannya berikut ini. Air minum merupakan materi esensial bagi makhluk hidup karena makhluk hidup memerlukan air untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Secara umum, fungsi dari air dalam tubuh yaitu untuk melarutkan senyawa organik, menstabilkan suhu tubuh, dan melangsungkan berbagai reaksi kimia tingkat seluler. Sedangkan pada proses pengolahan air minum, pada prinsipnya harus menghilangkan semua jenis polutan, baik pencemaran secara fisik, kimia, maupun mikrobiologis. Saat ini telah banyak berkembang bisnis mengenai air minum isi ulang. Namun masih ada beberapa dari repot air minum tersebut yang belum memenuhi standar. Nah, untuk itu perlu diwaspadai karena apa? Karena dengan air minum yang tercemar oleh bakteri ataupun patogennya itu dapat mengganggu kesehatan dan orang. Oleh karena itu, pemeriksaan air secara mikrobiologi sangat penting untuk dilakukan. Dari pemeriksaan secara mikrobiologis, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dapat dipakai sebagai pengatur derajat pencemaran air secara biologis yang umumnya ditunjukkan pada kehadiran bakteri coliform dan fecal coliform. Bakteri coliform sendiri merupakan bakteri yang mengindikasikan adanya pencemaran bakteri patogen, sedangkan penentuan coliform fecal menjadi indikator dikarenakan jumlah koloninya yang bereaksi positif dengan bakteri patogen. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka semakin sedikit coliform yang ada, maka kualitas air menjadi semakin lebih baik. Bakteri coliform sebagai suatu kelompok yang dicirikan sebagai bakteri berbentuk batang, termasuk gram negatif, tidak membentuk spora, aerobik dan anaerobik. Fecam-fatik yang memfermentasikan laktosa dan menghasilkan asam dan gas dalam waktu 48 jam dengan suhu 35 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Menurut Surya Wira, bakteri coliform dibagi menjadi dua coliform. Yang pertama yaitu coliform fekal dengan contoh adalah E. coli yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia. Sedangkan yang kedua yaitu coliform non-fekal. Contohnya adalah Enterobakteri aerogenes yang biasanya ditemukan pada hewan maupun tanaman yang telah mati. Air yang seharusnya diminum adalah air yang harus memenuhi dalam persyaratan dari secara bakteriologik, kimia, radioaktif, dan fisik. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 900/SK/SK/7/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, di mana untuk nilai MPN yaitu 0/100 ml dari air yang dianalisis. Pemeriksaan MPN yang dilakukan untuk kualitas air minum, air bersih, air badan,
air pemandian umum, air kolam renang, dan pemeriksaan angka kuman pada air PDAM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ririn Novita dengan judul Uji Kualitas Air Minum Isi Ulang di sekitar kampus UIN Raden Fatah Palembang, beliau menggunakan metode MPN untuk menentukan kualitas air tersebut. Adapun alat yang digunakan yaitu tabung reaksi, tabung Durham, pipet ukur, bunsen, cawan petri, gelas ukur, jarum OC, rak tabung reaksi, kertas label, aluminium, dan inkubator. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu 4 sampel air, kemudian media LB, media GLB, media EMB, alkohol 96%, serta kapas. Cara kerjanya yang meliputi sterilisasi alat dan bahan. Yang kedua, pembuatan media laktosa atau LB. Yang ketiga, pembuatan media berlian green lactose piprun atau BGLP. Yang keempat, pembuatan media emulsin methylene blue atau EMB. Kemudian yang kelima, pengambilan sampel. Yang keenam, tes duga, dan yang ketujuh adalah tes penegasan. Hasil dari penelitian kualitas air isi ulang dilakukan dengan metode MPN atau Most Probable Number terhadap bakteri coliform dan E. coli. Sampel diambil di 4 sumber depot air isi ulang di kawasan UIN Raden Fatah Palembang. Sampel pertama di kawasan Rawajaya 1, sampel yang kedua dari kawasan Rawajaya 3, dan yang ketiga dari kawasan Rawajaya 2, dan yang keempat merupakan sampel air yang bersumber dari sekitar daerah Pahlawan. Berikut akan saya jelaskan mengenai hasil dari tes duga. Sampel difermentasi pada media laktospur atau LB yang masing-masing sebanyak 10 ml, kemudian 1 ml dan 0,1 ml. Hasil positif menunjukkan adanya gelembung gas yang dihasilkan pada tabung Durham. Semua sampel menunjukkan hasil yang positif, berarti semua sampel yang mengandung coliform. Dari hasil tersebut, jumlah coliform berbeda-beda dengan nilai yang tertinggi lebih dari 1000 mpn per mili dan yang rendah 14 mpn per mili. Dan yang selanjutnya dari hasil tes penegasan, di mana tabung yang menunjukkan hasilnya positif akan diuji lebih lanjut dan menggunakan uji penegasan menggunakan media selektif Brilin, Lactum, Pisplur atau BGLB. Uji ini dilakukan untuk membuktikan adanya bakteri coliform fekal pada sampel air dengan cara membedakan adanya gelembung atau tidak adanya gelembung. Tabung dinyatakan positif apabila di dalam tabung Durham terbentuk gas dan dinyatakan negatif apabila tidak adanya gelembung. Dari hasil uji penegasan didapatkan bahwa 4 sampel positif yang mengandung bakteri coliform fekal dengan nilai rata-rata MPN tertinggi yaitu lebih dari 1100 mpb per 100 ml dan nilai terendah yaitu 14 mpn per 100 ml. Menurut BPOM, batas ambang mikroba kultum dalam air minum kawasan adalah 0 per 100 ml. Berdasarkan hasil kandungan bakteri coliform, keempat sampel melebihi dari 2 kolonil per 100 ml, sehingga dapat disimpulkan bahwa air minum tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Keberadaan coliform pada air minum yang telah diuji mengindikasikan bahwa adanya mikroba yang bersifat enter, patogenik, dan toksikenik yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Keberadaan coliform juga menandakan bahwa proses pengolahan air tersebut tidak higienis karena
sudah berkontak dengan feses yang berasal dari usus manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dimungkinkan telah terkontaminasi dengan mikroba patogen. Menurut Ririn dan kawan-kawan, kontaminasi mikroba pada air minum isi ulang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, lamanya waktu penyimpanan air dalam tempat penampungan sehingga mempengaruhi kualitas sumber air baku yang digunakan. Yang kedua, adanya kontaminasi selama memasukkan air ke dalam tangki penampungan. Yang ketiga, tempat penampungan yang kurang bersih. Yang keempat, proses pengolahan yang kurang optimal. Yang kelima, kebersihan lingkungan. Yang keenam, adanya kontaminasi dengan galon yang tidak steril. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengujian kualitas air minum isi ulang dengan metode MPN memperlihatkan bahwa dari 4 sampel tersebut tidak layak untuk dikonsumsi karena mengandung bakteri E. coli dan coliform. Nah, itu teman-teman penjelasan dari saya mengenai pemeriksaan kualitas air dengan tes duga dan tes penegasan. Jangan lupa buat kalian komen and subscribe ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.